lebih detail. Mengapa Islam bisa? Saya ingin menjelaskan mengapa Islam itu, Al-Quran itu yang harus disalahkan. Karena ajaran Islam atau ajaran Quran itu bersifat dualisme, di mana suatu yang bertentangan itu dua-duanya sama benar, kan tidak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi dalam Quran. Makanya membingungkan aparat yang sebutlah dalam konteks gereja Yasmin, dia takut dia melawan Quran, melawan ajaran Islam. Mungkin lebih bagus saya bacakan ya, karena ini penting, saya tidak boleh salah, ini bukan tulisan saya, tapi tulisan orang lain ya. Tapi yang paham banget dengan Islam ya, saya bacakan aja. Dualisme adalah fondasi dan kunci untuk mengerti Islam. ISIS adalah produk Quran yang ajarkan kekerasan. Hasil kesimpulan yang paling utama adalah bahwa dualisme adalah fondasi dan kunci untuk mengerti Islam. Islam selalu mengandung dua arti, dimulai dengan deklarasi pendiriannya. 1, tiada Tuhan selain Allah. 2, Muhammad adalah Rasulnya. Oleh karena itu, Islam adalah Allah, Quran, dan sunnah, perkataan dan perbuatan Muhammad ditemukan dalam sirat dan hadis. Orang tidak habis-habisnya membahas apakah Islam agama damai atau ideologi radikal. Muslim moderat itu Muslim moderat atau Bin Laden yang muslim sesungguhnya. So kalau saya rubah, Muslim murtad itu kenapa yang baik gitu? Kenapa kalau Muslim sejati malah jadi teroris? Nah, gitu. Berikutnya saya baca. Dualisme atau kontradiksi dalam Al-Quran. Untuk mengerti logika Quran, kita harus melihat jumlah besar kontradiksi yang dikandungnya. Di permukaan, Islam mengatasi dualisme itu dengan melakukan prinsip yang dinamakan abrogasi. Ini berarti bahwa ayat-ayat yang ditulis belakangan, versi Medina, membatalkan ayat-ayat yang lebih dini, versi Mekah. Namun karena Quran dianggap pernyataan sempurna Allah, kedua versi Quran itu, baik versi Mekah maupun Medina, dianggap benar dan sakral. Ayat belakangan dianggap lebih baik. Namun ayat dini juga tidak dapat dikatakan salah, karena Allah dianggap sempurna. Inilah dasar-dasar dualisme. Kedua versi adalah benar. Kedua sisi yang kontradiktif ini dianggap benar dalam logika dualisme. Contoh, Quran ayat Mekah. Ini ada ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Namun dari ayat toleransi di atas, kini beralih ke ayat paling jadi mendadak nih. Ayat yang kelihatannya toleran, jadi berubah. Nah ini halaman terakhir, halaman kedua. Ini saya matiin dulu. Nah, saya sharing lagi. Ini halaman terakhir. Lalu Quran ayat Medina. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan. Nah ini sekarang teror ini. Nah, makanya benar tuh Pak Hendro tadi bilang, yang mau dikejar itu menyebarkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi sekarang kita ini, seluruh rakyat Indonesia sedang ingin dibuat mencekam, ingin dibuat takut sebenarnya. Ini penjelasan berikutnya. Logika yang didasarkan pada hukum kontradiksi, kalau dua hal bertentangan atau kontradiksi, maka paling tidak satu mestinya salah. Tapi dalam logika Islam adalah dualistik. Dua hal bisa saling berkontradiksi dan keduanya benar. Nah, di sini salahnya mengapa Quran itu adalah sumber kebiadaban. Tidak ada sistem dualistik yang bisa diukur oleh satu jawaban. Inilah alasan mengapa argumen tentang mana Islam yang benar,
Makanya saya masih bingung nih. Tidak akan pernah selesai, karena memang tidak ada satu jawaban. Sistem dualistik hanya bisa diukur dengan statistik. Contoh, mari kita perhatikan pernyataan ini. Apa sih sebenarnya jihad? Perjuangan batin atau perang? Nah, mari kita lihat hadis Bukhari. Karena ia berulang-ulang berbicara tentang jihad. Dalam Bukhari, ya, ini Bukhari ya, kan banyak hadis itu banyak nih. Yang hadis saya ini salah satunya Bukhari. 97% rujukan jihad adalah statistiknya adalah jihad. Jadi jihad itu sebenarnya perang maksudnya. 3% perjuangan batin. Jadi maksudnya damai. Gitu. Apakah jihad? Perang. Itu yang dianggap teroris, dianggap tiris, ISIS, yang diperangi sama BNPT gitu. Yang 3% jihad itu perjuangan batin. Jadi dalam setiap argumen tentang Islam, jawabannya adalah selalu kedua-duanya benar. Kedua sisi dualisme itu betul. Nah, ini yang bikin bingung. Makanya saya mengusulkan biang kerok dari ajaran sesat atau terorisme itu adalah Islam.